Adik-adik, pasti kalian pernah membeli suatu barang, tetapi tidak dikasih catatan harga dari barang tersebut. Nah, tentunya kalian pasti penasaran kan? Berapa harga yang dibeli? Mengapa kita harus mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk membayar barang ini? Nah, terus bagaimana sih caranya kita mencari tahu harga dari barang yang kita beli? Assalamualaikum adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Belajar matematika bareng kakak yuk. Nah, kali ini Kak Tegar selaku fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga mau mengajak adik-adik sekalian nih untuk belajar matematika dengan tema Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang sistem persamaan linier dua variabel atau sering disingkat dengan SPLDV. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu agar adik-adik semua yang pertama mengetahui sistem persamaan linier dua variabel. Yang kedua, dapat menuliskan secara matematis ketika adik-adik membeli barang lebih dari satu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, adik-adik dapat menentukan nilai dari variabel yang ada di SPLDV. Dan yang terakhir, yang keempat tentunya, adik-adik dapat menyelesaikan persoalan tentang sistem persamaan linier dua variabel. Mari kita belajar tentang sistem persamaan linier dua variabel. Sistem persamaan linier dua variabel yaitu sebuah persamaan yang mengandung dua variabel, di mana pangkat atau derajat setiap variabelnya itu sama dengan 1 atau pangkat 1. Adapun hal-hal yang menjadi bahasan dasar kita untuk mempelajari persamaan linier dua variabel, yaitu yang pertama ada suku, yang kedua ada koefisien, yang ketiga ada konstanta, dan yang keempat ada variabel. Yang pertama yaitu suku. Suku merupakan bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, dari setiap suku dalam persamaan linier dua variabel dipisahkan dengan tanda baca penjumlahan atau pengurangan. Contohnya nih, seperti di sini, 6x min y plus 4. Maka suku-suku dari persamaan tersebut adalah 6x min y dan 4. Yang kedua, variabel. Variabel yaitu pengganti suatu bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf X dan Y. Contoh, Mika memiliki 2 buah nanas dan 5 buah jeruk. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan, yaitu menjadi 2X plus 5Y. Nah, di sini X itu merupakan dari nanas dan Y adalah jeruk, di mana X dan Y ini itu adalah pengganti suatu bilangan yang menyatakan nanas dan jeruk. Yang ketiga, koefisien. Koefisien yaitu suatu bilangan yang menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Koefisien disebut juga dengan bilangan yang ada di depan variabel. Karena penulisan sebuah persamaan koefisien itu berada di depan variabelnya. Contoh nih, seperti tadi, Mika memiliki 2 buah nanas dan 5 buah jeruk. Jika ditulis dalam bentuk persamaan, menjadi 2x plus 5y. Di mana angka 2 ini itu sebagai koefisien dari buah nanas, dan angka 5 ini yaitu sebuah koefisien dari jeruk. Yang terakhir yaitu konstanta. Konstanta yaitu bilangan yang tidak diikuti dengan variabel. Maka nilainya itu tetap atau konstan untuk berapapun nilai penggantinya. Contoh, 2x
plus 5Y plus 7. Dari persamaan tersebut, konstantanya adalah 7. Karena 7 nilai itu tetap atau konstan dan tidak berpengaruh dengan berapapun variabelnya. Nah, adik-adik, untuk menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel, kita akan membahas dengan 4 cara. Cara yang pertama ada cara grafik atau metode grafik. Nah, langkah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan koordinat titik potong masing-masing persamaan terhadap sumbu X dan Y. Yang kedua, gambarkan grafik dari masing-masing persamaan pada sebuah bidang kartesius. Nah, jika kedua garis berpotongan pada satu titik, maka himpunan penyelesaiannya tepat memiliki satu anggota. Jika kedua garis sejajar, maka himpunan penyelesaiannya tidak memiliki anggota, atau sering dikatakan dengan himpunan kosong. Nah, yang terakhir, jika kedua garis saling berhimpit, maka himpunan penyelesaiannya memiliki banyak anggota yang tak terhingga. Nah, ketika langkah 1 dan 2 sudah dikerjakan, kita langsung tuangkan ke grafik dan kita ambil kesimpulan. Yang kedua, ada cara eliminasi atau metode eliminasi. Metode ini bertujuan untuk mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel untuk mengetahui nilai variabel lainnya. Semisal nih, kita akan mencari nilai dari variabel sebuah X. Nah, kita akan mengeliminasi atau menghilangkan variabel Y-nya. Begitu pula sebaliknya, ketika kita akan mencari variabel dari Y, maka kita harus mengeliminasi variabel X agar kita bisa mengetahui berapa sih nilai Y-nya tersebut. Yang ketiga, yaitu ada cara substitusi atau metode substitusi. Cara substitusi bertujuan untuk mengganti nilai suatu variabel di suatu persamaan dari persamaan lainnya. Misal nih, diketahui ada dua persamaan. Nah, kita mencari salah satu variabel dari persamaan satu ini, dipindah ruaskan, sehingga di salah satu ruas itu hanya terdapat satu variabel saja, tanpa koefisien ataupun tanpa konstanta. Kemudian setelah itu kita masukkan hasil dari tadi ke persamaan yang lainnya. Maka ketika sudah dimasukkan atau disubstitusi, kita akan ketemu nilai dari variabel yang kita cari. Yang keempat, yaitu cara khusus atau cara gabungan dari cara grafik dan substitusi. Langkah pertama, kita akan menggunakan metode grafik terlebih dahulu, sehingga kita dapat menemukan kemiringan dari garis persamaan tersebut. Lalu, ketika kedua garis sudah tergambar di grafik, kita menggunakan metode substitusi untuk menemukan apakah sistem persamaan tersebut memiliki penyelesaian atau tidak. Nah, adik-adik, sekarang kita coba berlatih mengerjakan soal persamaan linear dua variabel dengan metode yang sudah dicontohkan tadi sebelumnya. Nih, kakak ada beberapa soal yang akan dibahas menggunakan metode yang telah tadi dibahas sebelumnya ya. Nah, di sini terlihat ya, ada soal pertama, yaitu dengan metode grafik. Nah, di sini ada soal, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan X plus Y sama dengan 4 dan X plus 3Y sama dengan 6. Dengan syarat, jika X dan Y itu variabel pada himpunan bilangan real. Apakah adik-adik bisa mengerjakan soalnya? Mari kita sekarang bahas bareng-bareng aja ya, biar lebih paham. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita akan mencari koordinat titik potong di X dan Y pada persamaan X plus Y sama dengan 4 dan X plus 3Y sama dengan 6. Sekarang, kita terlebih dahulu mencari titik potong X dan Y pada persamaan X plus Y sama dengan 4. Jika X sama dengan 0, maka X plus Y sama dengan 4, 0 plus Y sama dengan 4,
dan terakhir ketemu Y sama dengan 4. Jadi titik potong di Y itu 0,4. Sekarang jika Y sama dengan 0, maka X plus Y sama dengan 4, X plus 0 sama dengan 4, dan ketemu X sama dengan 4. Jadi titik potong di X yaitu 4,0. Nah, dari kedua persamaan tadi, dari X dan Y tadi yang udah dicari, jadi titik potong persamaan X plus Y sama dengan 4 adalah 0,4 dan 4,0. Nah, sekarang kita cari titik potong di X dan Y pada persamaan X plus 3Y sama dengan 6. Nah, sekarang ya, jika X sama dengan 0, maka X plus 3Y sama dengan 6, kemudian 0 plus 3Y sama dengan 6, dan ketemu Y sama dengan 2. Jadi titik potong di Y adalah 0,2. Sekarang jika Y sama dengan 0, maka X plus 3Y sama dengan 6, kemudian di sini X plus 0 sama dengan 6, dan terakhir ketemu X sama dengan 6. Jadi titik potong di X yaitu 6,0. Nah, tadi udah ketemu ya X sama Y-nya, titik potongnya di mana. Jadi, titik potong persamaan X plus 3Y sama dengan 6 adalah 0,2 dan 6,0. Nah, jadi tadi udah ketemu kan titik potong yang pertama di persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Yang persamaan pertama ada 0,4 dan 4,0, dan yang kedua ada 0,2 dan 6,0. Nah, udah ketemu semuanya, kita tuangkan ke dalam grafik dan kita tarik garis lurus dari titik potong tersebut tadi. Lalu setelah itu kita menentukan apakah itu berpotongan atau berhimpit atau bahkan tidak sama sekali. Nah, setelah kita tuangkan ke dalam grafik, ternyata titik potongnya ini itu berpotongan antara persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Jadi jawabannya adalah tepat ada satu titik potong. Gimana adik? Cukup mudah kan? Mari kita lanjut ke soal yang kedua dengan cara penyelesaian yang berbeda dari yang tadi. Nah, sekarang dengan menggunakan metode eliminasi dan juga substitusi, carilah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut ini. 2x plus y sama dengan 8 dan x min y sama dengan 10. Dari kedua persamaan tadi, kita bisa melihat bahwa koefisien yang sama itu dimiliki oleh variabel y. Nah, maka dari itu, variabel y dapat kita eliminasi atau kita hilangkan dengan cara dijumlahkan sehingga nilai x bisa kita temukan dengan cara berikut ini. Ada 2x plus y sama dengan 8, x min y sama dengan 10. Lalu kita tambahkan. Jadi 3x sama dengan 18. X sama dengan 6. Nah, yang terakhir kita ada metode khusus, yaitu metode untuk menentukan bahwa apakah persamaan tersebut memiliki penyelesaian atau tidak. Kita langsung ya ke contoh soal. Nah, coba selesaikan sistem persamaan linear berikut ini. Ada y sama dengan 3x plus 1 dan y sama dengan 3x dikurangi 1. Untuk menyelesaikan sistem persamaan tadi, kita bisa menggunakan dua metode. Yaitu metode yang pertama, kita menggunakan grafik atau menggambar grafik dari kedua persamaan. Nah, gambar grafik setiap persamaan memiliki kemiringan atau gradien yang sama dan berbeda titik potong terhadap sumbu y, sehingga kedua garis sejajar. Karena kedua garis sejajar, maka tidak memiliki titik potong sebagai penyelesaian untuk sistem persamaan linear. Nah, yang kedua, pakai metode substitusi. Kita substitusi 3x dikurangi 3 ke persamaan yang pertama. Nah, di sini y sama dengan 3x plus 1
terus Y-nya substitusi ya yang tadi. Jadi 3X dikurangi 3 sama dengan 3X ditambah 1. Terus negatif 3 sama dengan 1. Itu kan negatif 3 tidak sama dengan 1 ya, beda ya. Maka salah. Jadi, sistem persamaan linier tidak memiliki penyelesaian. Adik-adik, bagaimana nih? Seru kan pembelajaran kita kali ini? Kita sudah banyak belajar mengenai sistem persamaan linier dua variabel. Kakak harap kalian semua di rumah bisa menghadapi persoalan mengenai sistem persamaan linier dua variabel dengan mudah dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika adik-adik membeli suatu barang. Nah, itu tadi materi matematika mengenai sistem persamaan linier dua variabel. Bagaimana? Cukup mudah kan tentunya setelah tahu bagaimana cara mengerjakan soalnya. Kakak harap kalian paham dengan materi tadi ya. Jika adik-adik belum begitu paham, silahkan putar ulang lagi video pembelajarannya. Dari kakak cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Tetap jaga semangat belajar kalian ya. Dan semoga setelah penonton video pembelajaran ini, semangat belajar adik-adik makin meningkat. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.